Saya lahir dan besar di keluarga muslim. Mungkin bisa dibilang keluarga besar saya dari kiai besar ya. Ya mungkin tidak mudah untuk saya. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu video yang cukup luar biasa dan kesaksian yang sangat memberkati di bulan puasa ini teman-teman. Di mana ada seorang wanita yang berlatar belakang Muslim dan kemudian dia mengikut Yesus karena dia percaya pada firman Tuhan, khususnya perkataan Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada mereka yang berbeban berat." Dan itu luar biasa, dia menyaksikan itu teman-teman, dan dia juga berasal dari keluarga kiai ya, di mana keluarganya banyak yang sudah kiai. Dan oleh karena itu, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Tidak berada di tempat ini sekarang. Saya juga berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya, orang yang banyak dosa, orang yang penuh dengan dosa. Saya juga berterima kasih pada Mbak Tati, dia yang sudah membawa saya ke gereja ini. 21 Mei lalu saya awal mula pertama masuk ke gereja ini. Sebelumnya jujur saya takut, tapi begitu saya masuk gereja, ada penyembahan, nyanyi-nyanyi gitu, nggak tahu kenapa saya tuh nangis. Saya berasa kayak, kenapa ini? Saat itu saya masih ingat lagunya itu, "Walau ku tak dapat melihat, tapi ku tetap percaya." Itu yang, oh orang Kristen tuh seperti ini ya. Saya heran, saya benar-benar nggak tahu, saya cuma bisa nangis. Di situ juga Bapak khotbah. Saya selalu ingat khotbah Bapak pertama kali yang saya dengar adalah Matius 11:28. "Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, akan kuberikan kelegaan." Di situ saya benar-benar tersentuh, dan posisi saya benar-benar, saya lagi berbeban berat banget. Mungkin kalau bisa dibilang saya ingin mati, saya ingin bunuh diri. Tapi di situ saya benar-benar mendapatkan kelegaan Tuhan yang, ya Tuhan, di situ mungkin awal mula Tuhan menjamah saya. Saya lahir dan besar di keluarga muslim. Mungkin bisa dibilang keluarga besar saya dari kiai besar ya. Ya mungkin tidak mudah untuk saya. Sepulang saya dari gereja itu, saya mencari-cari tahu tentang kekristenan. Saya belajar Alkitab. Apa sih itu Tuhan Yesus? Siapa sih Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus itu kehidupannya sangat kudus, sangat mulia, pribadinya sangat benar-benar mulia. Dia juga mengajari kita untuk mengasihi musuh kita. Setelah saya dari gereja itu, mungkin saya berusaha untuk menutupi, tapi saya tidak mampu untuk menutupinya. Saya posting di Facebook gitu ya, sama di WA. Saya langsung dapat hujatan-hujatan, terutama dari kiai-kiai yang di rumah saya di kampung itu. Saya banyak bertanyakan, kenapa kamu ke gereja? Apa yang membuat kamu nyaman di gereja? Dan ibu saya juga bertanya. Saya menjawab, ikut Kristen itu Bu, ikut Tuhan Yesus itu kita dijamin keselamatannya, kita dijamin masuk surga, kita diampuni dosanya Bu. Kalau ibu percaya, ibu pasti masuk surga. Saya bilang begitu. Ibu tidak dapat berkata apa-apa. Kalau emang itu sudah menjadi keputusanmu nak, ibu tidak melarang. Segala sesuatunya kamu yang tanggung. Tapi saya mohon doanya Bu, saya minta doa dari ibu, mohon keikhlasannya. Mungkin ibu saya di hatinya mungkin gak rela ya, tapi
Dia selalu mendoakan saya kok. Dia selalu memberikan doa terbaik untuk saya. Tapi di sisi lain bapak saya tidak menerima keputusan saya. Kami sempat debat, kami sempat, ya, saya juga didoakan meninggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan benar-benar menguatkan saya. Meskipun di luar sana banyak cacian, makian, seluruh orang kampung menghujat kedua orang tua saya, mungkin menyalah-nyalahkan, jadi orang tua tidak benar, kenapa anaknya sampai keluar dari agamanya. Tapi itu tidak membuat saya berpindah keyakinan. Saya tetap Tuhan Yesus, saya tetap ikut Tuhan Yesus, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Saya mau jadi orang Kristen, saya mau ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya percaya bahwa satu jiwa diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan juga. Dan sampai detik ini juga saya nggak ada berhenti-berhentinya saya berdoa supaya Tuhan menjamah kedua orang tua saya, supaya mereka juga percaya dan ikut Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menjamah keluarga saya, tentunya khususnya untuk kedua orang tua saya. Bapak saya khususnya, hatinya benar-benar keras sekali. Saya bersyukur sekali sampai detik ini saya masih diberikan nafas kehidupan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Mungkin gak mudah saya berdiri di sini di hadapan kalian sekarang. Saya benar-benar dulu orang yang cengeng. Saya tuh gak berani sendiri. Saya tuh takut, kalau sendiri tuh saya takut. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya gak berani, saya gak takut sendiri. Saya gak takut sendiri. Tuhan selalu bersama saya. Bahkan tentang kematian, saya paling takut mati. Jujur saya paling takut mati karena saya banyak dosa. Ya Tuhan, puji Tuhan sekarang ketika saya sudah percaya Tuhan, saya gak takut lagi mati. Saya nggak takut lagi apa itu siksaan kubur yang sebelumnya ditakut-takuti kan. Saya sekarang udah nggak takut. Ketika saya mati, saya percaya saya akan bersama-sama Tuhan di surga nanti. Dan ternyata benar, ketika ada Bapak pernah khotbah, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, mungkin ketika saya mendengarkan khotbah Bapak itu, saya timbul iman saya, percaya saya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya saya nggak ada pikiran untuk jadi orang Kristen, nggak ada pikiran. Meskipun jujur saya punya pasangan 2 tahun, video call gitu, telepon. Dia dari Kristen, nggak dari Katolik. Ambil keputusan di dalam hidupmu tanpa dipaksa oleh siapapun, tetapi dengan keyakinanmu sendiri. Menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, dan akan mengikutinya sepanjang hayatmu. Berdasarkan pengakuanmu ini di hadapan Tuhan Allah Tritunggal dan jemaat Tuhan di sini, maka pada hari ini saya akan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudari Naya sudah mengambil bagian dalam baptisan kudus ini di hadapan Tuhan dan jemaat umat Tuhan, dan dia menjadi bagian dari keluarga kita dan keluarga Kristus sepanjang zaman. Berikan pujian. Tuhan memberkati Naya, hidup dan masa depan Naya akan sungguh bertumbuh dengan baik bersama Yesus. Amin. Dipersilakan.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksiannya dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Dan memang kita ini diselamatkan, dipilih oleh Tuhan bukanlah berdasarkan kepintaran dan kecerdasan kita. Sekalipun banyak kita dengar dari para polemikus muslim khususnya yang mengatakan bahwa mualaf itu cerdas, makanya mereka berpindah agama atau meninggalkan kekristenan. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita mengikut Yesus itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia, Dia yang memilih kita, Dia yang memanggil kita, Dia yang menentukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti yang disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat 12, dikatakan di sana bahwa kita diberikan kuasa dan kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang saudara kita Nay Firdani telah menjadi salah satu dari keluarga kerajaan Allah ya. Dan itu luar biasa, dan kita percaya bahwa satu orang yang diselamatkan, maka surga bersorak-sorai atau semua malaikat surga bersuka cita karena satu jiwa yang diselamatkan itu. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.